Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan, yaitu kebebasan berpikir dan kekuatan akal. Di dunia yang semakin kompleks dan dipenuhi dengan tantangan yang terus-menerus berubah, pemahaman mengenai peran pikiran dalam menentukan arah hidup kita sangatlah amat krusial. Kebebasan berpikir bukan hanya hak, tetapi merupakan pondasi dari setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan sebuah ungkapan yang sangat amat mendalam. Qad yukabbalul jasad wa yurma fi a'tas sujud walakinnal aqlal hur ghaira qabilin litakbil awil i'tiqal. Tubuh mungkin saja bisa terikat dan dibuang ke penjara terburuk sekalipun, tetapi pikiran yang bebas tidak bisa diikat ataupun ditangkap. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin terkurung di dalam batasan fisik, kebebasan berpikir adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Sejarah mencatat banyak contoh orang-orang hebat yang meskipun secara fisik terpenjara, tetapi mereka mampu memberikan inspirasi kepada dunia. Salah satunya adalah Nelson Mandela yang menghabiskan 27 tahun di dalam penjara. Selama waktu itu, pemikirannya tentang kebebasan dan keadilan sosial tidak pernah pudar. Ketika ia dibebaskan, Mandela membawa perubahan yang sangat signifikan, yaitu mengajarkan kita bahwa meskipun fisik kita terbelenggu, pikiran yang bebas dapat memicu perubahan yang sangat amat luar biasa. Contoh lainnya adalah Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan dari Pakistan. Di dalam usianya yang terbilang muda, ia berjuang untuk hak pendidikan perempuan dan menjadi sasaran serangan kaum ekstremis. Namun, serangan itu justru memacu semangatnya untuk terus memperjuangkan apa yang dikatakan hak bagi pendidikan. Dalam pidato di dalam PBB setelah pemulihannya, ia menyatakan, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Malala mengajarkan kita bahwa keberanian di dalam berpikir dan bertindak bisa menginspirasi jutaan orang. Selanjutnya, marilah kita bicarakan tentang pentingnya menjunjung prinsip di dalam berpikir. Al-aqlu wal maslahah ba'idan 'anil mabadi' qad tunsha' anhuma al-katsir minal kawarith. Pikiran dan kepentingan yang jauh dari prinsip dapat menimbulkan banyak bencana. Prinsip adalah pondasi dari setiap keputusan yang kita buat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berakal adalah mereka yang mampu melihat dan memahami tanda-tanda Tuhan di alam semesta ini, yang mendorong kita untuk terus berpikir dan merenungkan kejadian-kejadian yang ada di alam. Ketika kita menjauh dari prinsip, kita akan beresiko terjerumus di dalam sebuah kesalahan yang bisa membawa pada bencana, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Kiranya kita perlu bertanya pada diri sendiri, ma fadiatul aql fi alamil la ma'qul. Apa gunanya fikiran di dalam dunia yang tidak masuk akal ini? Di dalam dunia yang seringkali tampak penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, pikiran kita harus menjadi cahaya yang senantiasa menerangi jalan. Nurul aql yadhi'u fi lailil hawa fataluh jadatus shawab. Cahaya pikiran menerangi malam nafsu, menunjukkan jalan yang benar. Sebagai contoh,
di dalam situasi sulit seperti pandemi, banyak informasi yang beredar. Dengan berpikir kritis, kita dapat memilah dan memilih mana informasi yang kiranya benar dan mana informasi yang kiranya salah. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya memiliki kemampuan berfikir yang jernih di tengah gempuran informasi yang begitu amat masif. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, kecantikan fisik hanyalah lapisan luar. Husnul surah jamal zahir wa husnul aql jamal batin. Kecantikan fisik adalah kecantikan yang terlihat, sementara kecantikan fikiran adalah kecantikan yang tersembunyi. Oleh karena itu, kita harus melatih pikiran kita sama seperti kita melatih dan merawat tubuh kita. La yanmul jasad illa bil ta'am wa riyadah, wa la yanmul aql illa bil mutala'ah wa tafkir. Tubuh tidak dapat tumbuh kecuali dengan makanan dan olahraga, sedangkan fikiran tidak dapat tumbuh kecuali dengan membaca dan juga berfikir. Membaca adalah jendela dunia. Melalui membaca, kita dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan kita. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini menegaskan betapa pentingnya belajar dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas berfikir kita. Ketika kita memperluas pengetahuan kita, kita memberikan diri kita alat yang diperlukan untuk berfikir kritis dan membuat keputusan yang bijaksana. Marilah kita lihat contoh seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Dia dikenal bukan hanya karena teorinya tentang relativitas, tetapi juga karena cara berfikirnya yang berbeda dari kebanyakan orang. Einstein berpendapat bahwa kreativitas adalah bagian penting dari sains, dan dia seringkali menghabiskan waktu untuk berfikir tanpa terburu-buru dan memberikan dirinya kesempatan untuk menjelajahi ide-ide yang baru. Dengan cara berfikir yang tidak konvensional, ia mampu menghasilkan inovasi yang mampu mengubah pemahaman kita tentang fisika. Nah, kita juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu setelah melalui ribuan eksperimen. Edison tidak membiarkan kegagalan menghentikannya. Di dalam setiap kegagalan, ia menemukan pelajaran yang berharga. Ia pernah berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Nah, sikap berfikir positif dan juga ketekunan ini adalah contoh nyata bagaimana kebebasan berfikir dapat mengarahkan kita pada inovasi dan juga kemajuan. Selanjutnya, marilah kita ingat bahwa al-aql ruhul hurriyah. Pikiran adalah ruh kebebasan. Kebebasan berfikir memungkinkan kita untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan juga inovatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar, kesabaran itu diperoleh dengan berlatih. Ini adalah merupakan dorongan bagi kita semua untuk terus belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun sebagai bagian daripada masyarakat yang lebih besar. Nah, saat kita melatih pikiran kita, kita tidak hanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Kita perlu menyadari bahwa idza tammal aql naqsal kalam. Jika fikiran terjaga, maka kata-kata pun akan berkurang dari mulut kita. Artinya orang yang bijaksana tidak perlu banyak berbicara. Tindakan mereka sudah cukup kiranya untuk menggambarkan pemikiran dan prinsip yang mereka pegang. Akhirnya, marilah kita semua ayol ikhwah berkomitmen untuk melatih pikiran kita, menjunjung tinggi prinsip dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Pikiran yang sehat akan melahirkan tindakan yang positif. Nah, kita
adalah produk dari pikiran kita sendiri, dan oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam memilih apa yang kita fikirkan. Dan ingatlah, insanun bila aqlin timthalun bila ruhin. Manusia tanpa pikiran adalah patung tanpa jiwa. Kita harus memiliki keinginan dan keberanian untuk berfikir, bertanya dan mencari kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.